Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Kali ini kita akan mencoba untuk membuka dan membuat satu web untuk nantinya kita akan gunakan jadi aplikasi. Yang pertama, kita pastikan dulu kita telah login di Google Chrome seperti ini dengan menunjukkan akun dan nama kita. Kemudian kita ketikkan pada browser ini, kita ketikkan sites.google.com. Maka seharusnya kita akan ditampilkan jendela seperti ini. Bagian yang atas ini adalah bagian yang menampilkan template atau opsi untuk membuat yang baru, sementara bagian bawah ini adalah produk dari web yang telah kita buat. Untuk membuat baru, kita klik kosong yang di sebelah kiri atas, kemudian kita akan ditunjukkan satu web yang kosong. Untuk membuat judul halamannya boleh kita ketikkan. Judul halaman ini boleh berupa tulisan yang bisa kita geser-geser. Ini saya bisa geser-geser, jadi kita letakkan di mana saja. Oke. Kemudian judul halamannya bisa berupa tulisan seperti ini, bisa kita ganti dengan nama kita misalnya. Ukuran hurufnya boleh kita ganti seperti pada penggunaan word processor pada umumnya. Bisa kita ubah besaran, kita bisa tebal, kemudian mengganti warnanya dan seterusnya. Oke, nah sekarang untuk mengganti latar belakangnya boleh kita ubah gambar. Sebelumnya misalnya kita ingin memilih gambar yang lain, misalnya gambar teknologi, kita cari gambar di internet supaya lebih menarik. Nah, ini ada banyak gambar yang bisa kita pilih, misalnya gambar ini ya, kita coba klik, kemudian kita salin gambar, salin alamat link. Kemudian kita ubah gambar. Di sini kita kembali ke web kita, pilih gambar dengan URL. Nah, ini kita pastikan di sini URL-nya. Oh ya, sorry, ini gambarnya belum jadi URL. Kita buka link di tab baru. Oke, gambar ini misalnya yang ingin kita gunakan, kita klik salin alamat gambar, kemudian kita pastikan di sini. Maka gambar ini bisa kita gunakan menjadi sampul kita seperti ini, Bapak Ibu. Ya, dia akan menyesuaikan. Oke, kemudian jika kita ingin menyisip gambar, di sini boleh kita double klik seperti ini, kemudian pilih gambar, atau opsi yang lainnya juga sama yang di sebelah kanan ini. Jadi pilihan yang di tengah ini ketika kita double klik sama dengan memilih salah satu dari sisi pendek sebelah kanan ini. Misalnya saya ingin menyisipkan gambar foto saya dari komputer saya double klik di tempat ini, kemudian saya pilih gambar, memilih upload. Jadi saya pilih upload, pilih foto saya yang ada di komputer saya pilih, maka jadinya seperti ini, Bapak Ibu. Oh ya, gambar ini saya mau hilangkan latar belakangnya. Mudah saja, Bapak Ibu masuk di remove DG. Di sini ada aplikasi untuk menghapus latar belakang. Jadi saya ubah yang tadinya ada warna putih di belakang, ini saya copy dulu. Ini saya copy, salin. Oh, ada ya. Oke, saya hapus dulu sekalian. Di remove BG kita upload image, kita pilih gambar yang kita ingin hapus latar belakangnya. Misalnya yang mana ya? Oke, yang ini. Saya open. Kita tunggu sampai selesai prosesnya. Jadi kita tidak perlu repot lagi menghapusnya. Oke, ini sudah ada, kita salin gambar, kemudian kita kembali ke web kita paste di sini, maka gambarnya sudah tidak memiliki latar belakang seperti itu.
Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, ingin menambah halaman. Jadi ini halaman depan. Nah, ibaratnya sebuah buku, kita mau masuk ke bab 1. Untuk bab satunya kita pilih halaman. Karena ini halaman muka, kita tambah, ada tanda tambah di bagian bawah ini. Ini kita buat halaman baru. Misalnya ini pengantar. Kita klik selesai, maka kita masuk ke pengantar. Di sini boleh kita lihat halaman muka sudah di depan, pengantar ada di belakang. Oke. Nah, di pengantar ini Bapak Ibu boleh mengganti jenis headernya menjadi hanya judul. Nah, jadinya seperti ini. Nah, pengantar itu biasanya tulisan, Bapak Ibu boleh kita double klik, kemudian pilih teks. Ya, silahkan Bapak Ibu masukkan pengantarnya. Dan seterusnya, ya. Jadi bisa kita lanjutkan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, boleh dilihat di bagian atas ini juga kita juga sudah memiliki dua menu. Oke, nah kemudian kita ingin masuk ke pertemuan 1. Nah, pertemuan 1 seperti yang tadi caranya, jadi kita mau menambah pada bagian halaman untuk pertemuan 1. Caranya kita pada bagian bawah ini kita pilih tambah, kemudian pertemuan 1. Ini sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kalau misalnya untuk Bapak Ibu guru sebagai guru, per pertemuan boleh seperti ini. Kalau untuk kepentingan yang lain ya disesuaikan saja dengan kebutuhan. Kita klik selesai. Kemudian di pertemuan 1 ini misalnya kita akan membahas apa. Nah, di sini kita boleh buat misalnya pendahuluan ya. Nah, untuk Bapak Ibu untuk lebih rapi, kita boleh menyisipkan, boleh kita lihat di bagian sisipkan. Di sini ada di bagian bawahnya. Ya, ini ada teks yang dapat diciutkan. Nah, fitur ini bisa kita gunakan supaya materinya lebih ringkas. Kita klik. Nah, di sini kita ketikkan misalnya pendahuluan. Oke, seperti biasa ini bisa kita ubah ya, jenis huruf, ukuran, dan warna. Oke, pendahuluan. Nah, ini pendahuluan. Nah, kita kasih penjelasannya. Jadi ini boleh diciutkan Bapak Ibu. Jadi contohnya nanti ketika banyak tulisannya kita akan lihat pendahuluan. Saya di sini memuat biasanya tujuan pembelajaran. Setelah ya, materi misalnya ya. Apa tumbuhan, ciri-ciri makhluk hidup lah. Ya. Di sini tujuan ya seperti yang ada di RPP Bapak Ibu ya. Tujuan misalnya setelah mempelajari materi ini peserta didik dapat mengetahui ciri-ciri makhluk hidup seperti tumbuh apalagi ya, menyesuaikan dan seterusnya ya Bapak Ibu. Nah, untuk seperti ini boleh kita lihat. Nah, ini tulisannya hilang. Nah, nanti dia akan terbuka pada saat kita klik. Nah, jadi seperti ini. Jadi dia bisa ramai. Nah, untuk membuat bagian berikutnya ini bisa kita gandakan Bapak Ibu. Jadi satu bagian ini bisa kita gandakan dengan cara tidak perlu copy paste, kita cukup klik duplikasi bagian yang ada di sebelah kiri.
Yang ini kita klik ini, maka muncullah dia ya. Jadi sudah ada 2 pendahuluan. Pada bagian pendahuluan yang kedua ini kita ganti, jadi copy paste saja sebenarnya. Pendahuluan misalnya kegiatan awal ya. Nah, kegiatan awalnya apa Bapak Ibu masukkan kegiatan awal, misalnya sebelum belajar berdoa ya. Ya, dan seterusnya. Peserta didik baik, peserta didik menyiapkan buku dan perangkat yang dibutuhkan. Ya, ini karena dia adalah daring ya, tentu kita sesuaikan dengan RPP yang daring ya Bapak Ibu. Oke, nah ini sudah selesai. Nah, di kegiatan awal ini boleh juga kita misalnya di sini ada materi di bagian bawah ya Bapak Ibu, ada gambar yang ingin ditayangkan. Kita masuk lagi di sini. Ini kita boleh double klik dan masukkan gambar. Ya. Oke, misalnya kita mau cari materi, jadi kita tidak perlu copy paste lagi mendownload. Jadi kita misalnya ciri makhluk hidup ya, yang tumbuh ya. Ini bisa ada gambar seperti ini Bapak Ibu. Oke, ini kita coba untuk klik saja gambar, salin alamat gambar, salin, boleh langsung salin gambar juga. Kemudian kita paste di sini Bapak Ibu. Kemudian ini kita mau berikan tulisan tumbuh, kita double klik, pilih teks tumbuh. Nah, kemudian kita kasih rata tengah dan masukkan di teksnya seperti ini. Ciri-ciri yang lain bergerak, ini tumbuh bergerak ya. Ini ada bergerak, kita coba cari bergerak. Nah, ini ada gambar bergerak hewan ya, kita bergerak. Ini kita klik salin gambar, masukkan ke gambar, ke size kita maksudnya. Kita geser-geser saja. Kemudian kita buat lagi tulisan baru, bergerak. Ya, seterusnya sampai materi kita siap ya. Jadi tumbuh, bergerak, apalagi ciri-ciri makhluk hidup yang lain. Misalnya dia berkembang biak, hidup berkembang biak, kita cari. Oke, nah ini kita lihat ada gambar yang bisa menjelaskan. Ini kita, oh ya ini ya, ayam ya. Oke, ini berkembang biak. Kita salin gambar, kemudian masuk kembali ke situs kita paste di sini. Nah, jadilah gambar kita seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita buat teksnya lagi, double klik. Kita ketikkan berkembang biak, buat dia rata tengah. Kita klik ya, klik pada bagian ini, kemudian kita pindahkan ke atasnya. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Oke. Kemudian di bagian bawah ini misalnya kita ingin tambahkan lagi. Jadi ini bagian-bagian ini bisa kita tambahkan sampai sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita mau mencari video ya, video yang siswa kita ingin tampilkan. Jadi kita tidak perlu mengetikkan link lagi. Kita cukup mencari saja videonya. Videonya bisa di YouTube ya. YouTube ciri-ciri makhluk hidup. Ya, misalnya ada video YouTube dari Bapak Ibu sendiri ya lebih bagus ya. Kita misalnya ada video Bapak Ibu di YouTube seperti ini, kita boleh klik. Sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linknya boleh kita copy Bapak Halo Ibu, adik-adik, berjumpa lagi dengan kita Kak kemudian Uci. masuk lagi Hari di ini kita sites kita. Jadi ini seperti tempel-tempel saja Bapak Ibu. Jadi di sini kita double klik, kemudian kita
Di sini boleh sisipkan YouTube. Di sini boleh langsung kita klik sematkan dengan URL. Maka dari YouTube tadi sudah masuk. Oh, apa ini? Oh, dari situs lain. Oh, oh ya, ini videonya dibatasi ya. Kita coba cari video yang lain. Kita coba salin. Hai pemain satu, siap hadapi dulu. tantangan ini? Ya, di YouTube itu ada iklan ya Bapak Ibu. Kita salin. Kemudian kita masuk lagi di situs kita, double klik, sematkan URL. Nah, ini sudah bisa dipakai, kita sisipkan. Nah, videonya bisa tampil di sini Bapak Ibu. Nah, jadi kita sudah mempunyai bahan pembelajaran yang sangat kaya sekali. Oke. Nah, ini bisa kita lakukan. Nah, untuk melihat bagaimana tampilan ini ketika kita membukanya di handphone, kita boleh klik bagian pratinjo yang di sebelah kanan atas. Ini kita coba klik, maka kita boleh mempreview. Jadi ini tampilan ketika menggunakan komputer, ketika menggunakan tablet, dan ketika menggunakan handphone. Nah, ini juga sudah jadi pertemuan satu. Jadi anak-anak kita atau peserta didik kita boleh mengklik pendahuluan dan membaca. Kemudian mau ditutup, diklik saja, dan seterusnya. Nah, ini boleh seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian sampai ke bagian bawah, mereka bisa menonton videonya tanpa membuka aplikasi YouTube-nya. Jadi mereka fokus ke pembelajaran kita. Jadi kita sudah menyiapkannya, anak-anak kita tinggal melihatnya melalui web yang kita atau aplikasi web yang kita telah buat ini. Kita close dulu. Nah, demikian selanjutnya kita lakukan untuk pertemuan kedua. Jadi misalnya untuk pertemuan kedua kita mau tambahkan lagi, ya cukup kita klik tambah pada bagian ini. Kita halaman baru, pertemuan kedua, kita klik selesai. Nah, seperti ini jadinya. Jadi pertemuan kedua masih kosong, boleh kita tambahkan lagi dengan konten-konten yang kita inginkan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini kita mau mengatur. Jadi halaman ini misalnya ada di atas. Nah, untuk pada tampilan handphone, jadi dia tampilan seperti ini. Boleh kita uji coba juga Bapak Ibu. Jadi halaman depan seperti ini. Kemudian halaman pengantar yang berisi pengantar kita. Kemudian pertemuan 1, pertemuan 2, dan seterusnya. Ya, jadi aplikasi kita tinggal Bapak Ibu kembangkan aplikasi web ini. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu bagaimana agar aplikasi web kita ini bisa diakses oleh orang lain, ya, bisa diakses oleh orang lain. Kita caranya sederhana saja. Kita klik publikasikan, kemudian misalnya masukkan nama kita di sini, SD misalnya, atau MI Kampung Baru. Bisa seperti ini Bapak Ibu. Kemudian nantinya jadi huruf kecil juga ya. Jadi jika pastikan di sini ada tanda centang yang menandakan bahwa alamat ini bisa kita pakai. Kemudian boleh kita publikasikan. Kemudian saya ketikkan di sini Asrul MI Kampung Baru. Oke, jika sudah tanda centang seperti ini berarti kita boleh pakai. Kita klik publikasikan. Ya. Nah, setelah dipublikasikan maka situs kita sudah siap, web kita sudah siap. Kita boleh melihat webnya langsung di bagian ini. Kita klik, kemudian lihat situs yang dipublikasikan. Kita klik, maka akan muncul tab baru yang sudah tidak diedit lagi. Jadi inilah yang akan kita bagikan kepada siswa kita untuk bisa dibuka. Nah, ini belum menjadi aplikasinya, jadi nanti web ini yang akan kita ubah menjadi aplikasi yang bisa di-download Bapak Ibu. Jadi kita boleh lihat sites Google ini, kita boleh klik salin. Ya, dan untuk kegiatan pelatihan kita yang akan kita kirimkan
itu adalah sites ini, alamat ini kita klik, kemudian kita salin, kemudian nanti kita akan kirim ke bagian untuk kita kumpulkan menjadi penugasan kita. Saya kira demikian untuk tutorial kita pada kesempatan ini. Insya Allah tutorial yang berikutnya bisa kita lihat di kesempatan berikut. Terima kasih. Saya Hasrul Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.